Selama lebih dari satu abad, satu kendaraan militer telah menguasai medan perang dunia, setidaknya di darat. Tank tempur utama atau MBT. Sejak Perang Dunia I, sekitar 160 model tank tempur utama yang berbeda telah dikembangkan oleh militer di seluruh dunia, dengan lebih dari 140 diantaranya masuk ke dalam layanan aktif, dan setidaknya 11 model generasi berikutnya sedang dalam pengembangan. Tentu saja, sebagian besar dari tank-tank tersebut telah hancur dalam pertempuran, terutama pada Perang Dunia I dan II, atau menjadi usang karena teknologi baru membuat lapisan baja, daya tembak, dan kemampuan bertahan mereka menjadi tidak relevan. Dan sekarang, tank modern sedang menghadapi tantangan terberatnya sejauh ini. Perang di Ukraina telah mempertemukan lebih banyak jenis tank yang saling berhadapan dibandingkan konflik manapun sejak Perang Dunia II, mulai dari model terbaru hingga peninggalan dari konflik 80 tahun yang lalu. Tapi tank mana yang paling efektif dan mana yang ternyata produk gagal yang sangat mahal? Jadi, berikut adalah rincian tentang bagaimana performa berbagai MBT yang digunakan di Ukraina dan mana yang memenangkan atau kalah dalam perang ini. Sekarang, sebelum kita membahas berbagai tank yang telah digunakan oleh Rusia dan Ukraina, serta bagaimana hasilnya, mari kita lihat dulu metode yang digunakan untuk menilai performa tank. Banyak faktor mempengaruhi efektivitas tank selain statistik dasar seperti jumlah yang terkena atau ketebalan lapis bajanya. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang nilai nyata yang diberikan tank atau tidak, Anda perlu mengintegrasikan data pertempuran dengan konteks taktis, logistik produksi, dan evolusi teknologi. Data pertempuran adalah yang paling jelas menunjukkan segalanya. Di sini, statistik yang paling penting adalah rasio penghancuran, tingkat kerugian, dan keberhasilan misi. Dengan kata lain, jumlah target yang berhasil dihantam tank dibandingkan dengan jumlah peluru yang ditembakkan, jumlah kerugian yang diderita, dan kontribusi tank terhadap keberhasilan misi, bahkan jika tank tersebut rusak atau hancur dalam prosesnya. Namun, konteks taktis dari profil misi tank juga harus diperhitungkan. Sebuah tank mungkin tampil sangat baik dalam satu konteks, tetapi menjadi sasaran empuk di konteks lain. Sebagai contoh, sebuah studi tentang efektivitas tank di Perang Dunia II menemukan bahwa sebuah Panther Jerman yang bertahan 1,1 kali lebih efektif dibandingkan Sherman Inggris yang menyerang, sementara Sherman yang bertahan 8,4 kali lebih efektif dibandingkan Panther yang bertahan. Studi yang sama menemukan pihak yang menembak lebih dulu punya keunggulan menentukan. Jika pihak bertahan menembak lebih dulu, penyerang mengalami korban 4,3 kali lebih banyak. Namun, ketika pihak penyerang menembak lebih dulu, situasinya berbalik dan pihak yang bertahan mengalami korban 3,6 kali lebih banyak dibandingkan penyerang. Tank juga jarang digunakan secara terpisah. Tank biasanya digunakan bersama dengan infanteri yang berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri, dan terkadang secara khusus dirancang untuk digunakan bersama dengan artileri atau dukungan udara. Jadi, untuk menilai efektivitasnya secara akurat, Anda perlu mempertimbangkan seberapa baik mereka menjalankan peran mereka dalam berkontribusi pada operasi gabungan ini. Contohnya, jika tank digunakan sebagai pendobrak untuk membuka jalan bagi infanteri dan tank rusak, namun infanteri berhasil terus, maka tank sudah menjalankan tugasnya, apalagi jika masih bisa diselamatkan. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, semua pertimbangan ini berperan saat menilai kinerja tank di Ukraina. Sebagian besar tank berkinerja cukup buruk dalam peran ofensif yang menjadi tujuan utama pembuatannya. Namun beberapa justru unggul dalam peran defensif dan dukungan yang disesuaikan untuk mereka. Faktor logistik dan strategis seperti volume produksi, pelatihan kru, kemampuan perawatan, ketersediaan bahan bakar, dan suku cadang. Dan integrasi ke dalam doktrin yang lebih luas juga memainkan peran penting dalam menilai efektivitas tank tertentu dibandingkan dengan yang lain. Kehilangan sebuah tank adalah satu hal ketika dibutuhkan waktu 1 tahun dan ratusan juta dolar untuk membangun penggantinya.
Dan hal yang sangat berbeda ketika ada jalur produksi massal yang terus memproduksi atau memperbaikinya dengan murah dan cepat. Seperti dibuktikan Perang Dunia II, kemampuan memproduksi massal dan memperbaiki tank memberi perbedaan besar pada efektivitasnya. Tidak ada yang membantah bahwa menurut sebagian besar ukuran, Panzer Jerman lebih unggul dibandingkan tank T-34 Soviet dan sebagian besar tank sekutu lainnya pada masa itu. Sekitar 4 tank, sekutu hilang selama perang untuk setiap satu tank Jerman yang hilang. Tapi sekutu, khususnya Soviet dan Amerika Serikat, bisa memproduksi tank 5 kali lebih banyak dari Jerman. Dan pada akhirnya, tank T-34 Soviet yang dianggap lebih rendah itulah yang berhasil memasuki Berlin dengan kemenangan. Pelatihan kru atau kurangnya pelatihan juga bisa membuat perbedaan besar. Jika sebuah tank tampil buruk karena krunya tidak memiliki cukup waktu untuk menguasai penggunaannya, Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan kekurangan pada tank tersebut sebagai alasan mengapa tank itu terus-menerus menjadi rongsokan logam yang terbakar di medan perang. Jadi, untuk merangkum semuanya, untuk menilai kinerja tank secara tepat dalam suatu konflik tertentu, Anda perlu menggabungkan analisis keterlibatan di dunia nyata, yaitu rasio penghancuran, kerugian, dan keberhasilan misi dievaluasi secara kontekstual. Bagaimana tank digunakan, efektivitasnya, kemudahan perbaikan atau penggantian kerugian, serta apakah metode yang dipakai sepadan dengan hasilnya. Perbandingan teknis yang terisolasi seperti hanya menghitung kerugian hanya menceritakan sebagian dari cerita yang bisa menyesatkan. Masalah dalam menilai kinerja MBT di Ukraina adalah data konkret yang dapat diandalkan cukup sulit didapatkan. Itu sepenuhnya bisa dimengerti. Seperti yang diharapkan di tengah konflik yang sedang berlangsung, sebagian besar informasi dari garis depan pertempuran baik dirahasiakan, disamarkan dalam tingkat tertentu oleh kabut perang, atau bahkan merupakan propaganda murni. Disinilah The Military Show hadir untuk menembus kesimpang siuran dan memberikan analisis tajam serta penuh wawasan. Jika Anda belum melakukannya, berlanggananlah ke saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan cerita yang sebenarnya. Sekarang, ada sejumlah studi mendalam yang meneliti efektivitas tank dan berbagai jenis senjata lain dari Perang Dunia, dengan sebagian besar data mentahnya telah lama terbuka untuk pengawasan publik dan akademis. Ketika debu tanah hitam akhirnya mereda di Ukraina Timur, semoga kita juga akan memiliki akses yang sama. Namun, untuk saat ini, kita sebenarnya belum benar-benar mengetahui apapun yang berarti tentang rasio penghancuran nyata dari berbagai tank yang beraksi di Ukraina, baik di satu pihak maupun pihak lainnya. Dalam beberapa kasus, berdasarkan hasilnya, kita bisa mendapatkan gambaran yang baik apakah misi yang mereka jalani berhasil atau tidak. Namun, kita hanya punya bukti anekdotal untuk menilai faktor lain, seperti pelatihan kru, kemudahan perawatan, dan kemampuan perbaikan. Dari laporan resmi, OSINT, dan rekaman, kita bisa mendapatkan cukup banyak informasi tentang cara-cara baru dalam penggunaan tank, kerentanannya, dan bagaimana hal-hal tersebut diatasi. Namun, bahkan ketika ada data yang relatif kuat, seperti jumlah tank yang rusak dan hancur, data tersebut cenderung lebih cair daripada solid. Tetap saja, ini adalah yang terbaik yang kita miliki untuk dijadikan acuan. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari darinya. Fakta bahwa Rusia telah mengalami kerugian besar pada tank dan sebagian besar jenis peralatan militer lainnya selama perang tidak diragukan lagi. Satu-satunya perdebatan adalah soal skala kerugiannya. Per Februari 2026, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah kehilangan 11.654 tank dan 24.013 kendaraan tempur lapis baja sejak Februari 2022. Totalnya ada 35.667 kendaraan tempur lapis baja. Namun, situs independen Oryx Spionkov, sumber paling banyak dikutip terkait kerugian peralatan dalam perang Ukraina, mencatat total 13.887 kerugian kendaraan tempur lapis baja Rusia yang telah diverifikasi, termasuk 4.308 tank. Perbedaan sekitar 3 kali lipat antara dua angka tersebut
Bisa jadi karena Oryx menghitung terlalu sedikit, staf umum melebih-lebihkan angka atau kombinasi keduanya. Tentu saja, metodologi Oryx yang mengharuskan konfirmasi foto atau video yang dilokasikan secara geografis, berarti angka mereka kemungkinan adalah batas bawah. Namun, 3 kali lebih rendah, perbedaannya bahkan lebih mencolok dengan angka kerugian Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hingga Februari 2026 Ukraina telah kehilangan total 27.620 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, meskipun tidak jelas berapa banyak di antaranya yang merupakan tank. Mengingat Rusia memulai perang dengan persediaan tank dan kendaraan lapis baja yang jauh lebih besar daripada Ukraina, angka itu mengisyaratkan kerugian yang bahkan lebih parah bagi Ukraina dibandingkan Rusia. Namun, Oryx hanya memverifikasi total 5.596, 5 kali lebih sedikit dari angka Kementerian Pertahanan Rusia, di mana 1.371 diantaranya adalah tank. Situs web Rusia, Lost Armor, yang menggunakan metodologi konfirmasi visual serupa dengan Oryx, memiliki data yang sangat mirip dengan Oryx, mencatat 1.378 tank Ukraina yang hilang sejak Februari 2022. Sekarang, Ukraina diperkirakan memiliki maksimal 1.000 tank yang berfungsi pada awal tahun 2022 dengan sekitar 1.500 lagi disimpan dalam berbagai kondisi rusak. Tank-tank ini sebagian besar adalah T-64 BV era Soviet yang telah dimodifikasi oleh Ukraina bersama dengan T-72 dan T-80 warisan lama. Sejak perang dimulai, Ukraina juga telah menerima setidaknya 777 MBT dari mitra luar negerinya. Ini termasuk setidaknya 130 Leopard, 2 buatan Jerman, sebagian besar varian AM4, tetapi juga termasuk setidaknya 18 varian A6 yang lebih baru dan lebih kokoh. 10 Stridsvagn 122 dari Swedia, yaitu Leopard 2 yang telah dimodifikasi. Sekitar 60 PT-91 Twardy dari Polandia, yaitu T-72 yang telah dimodifikasi secara besar-besaran. 14 Challenger 2 dari Inggris, dan 76 buatan Amerika Serikat. Namun M1A1 Abrams yang dipasok oleh Amerika Serikat dan Australia, 458 T-72 dari berbagai tipe, dan 28 M55 dari Slovenia, yaitu versi upgrade dari T-55 klasik. Sementara itu, Rusia diperkirakan memiliki sekitar 3.300 tank aktif saat menginvasi Ukraina, dengan sekitar 2.478 tank dalam penyimpanan banyak diantaranya dalam kondisi rusak. Tank aktif tersebut, dan masih sampai sekarang, didominasi oleh varian modernisasi dari T-76 era Soviet, T-80 dan T-90 yang lebih modern, terutama T-72B3, T-80 BVM, dan T-90M yang baru. Gudang penyimpanan dipenuhi dengan versi lama, T-72 dan T-80 yang berkarat dan belum dimodifikasi, bersama ribuan model lama seperti T-62, T-64, serta T-54 dan T-55 era Perang Dunia II. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa banyak dari tank-tank itu telah dikeluarkan secara tak terduga dari penyimpanan atau dibongkar untuk diambil bagiannya sejak perang dimulai. Jika Rusia memulai perang dengan 3.300 tank aktif dan kehilangan 1.000 lebih banyak dari jumlah itu, namun masih memiliki cukup tank yang beroperasi untuk terus diserang Ukraina, berarti tank tambahan itu diambil dari tempat lain. Perbaikan dan unit baru hanya menutupi sebagian. Jadi, dari gudang penyimpanan, ribuan tank tua telah dikerahkan, termasuk beberapa kendaraan tua beroda rantai, bergabung dengan jajaran tank terluas yang pernah dikumpulkan di garis pertempuran dalam 80 tahun terakhir, setidaknya sampai Kubah mereka dihancurkan oleh drone Ukraina. Bagi banyak tank ini pertama kalinya mereka bertempur melawan rival sekelas atau hampir sekelas. Bagi semuanya, ini adalah pertama kalinya mereka harus menghadapi peperangan abad ke-21 yang intens, dengan pengawasan di mana-mana, komunikasi yang saling terhubung,
dan ancaman kematian tanpa awak dari udara yang selalu mengintai. Jadi, bagaimana hasilnya? Bisa dibilang semua tank ini, tanpa terkecuali, telah gagal dalam peran tradisional sebagai tank tempur utama. Artinya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menjadi kekuatan dominan di medan perang, sebagai poros utama dalam peperangan manuver. Itu karena tank tidak menguasai medan perang di Ukraina. Drone dan artileri dalam skala yang lebih kecil yang mendominasi. Pada tahap awal perang, sebelum drone menjadi faktor yang sangat dominan, Rusia memulai invasinya dengan cara yang kurang lebih tradisional. Barisan tank dan kendaraan infanteri, lapis baja, bergerak maju di bawah perlindungan kekuatan udara. Butuh waktu setengah tahun bagi Ukraina untuk membendung serangan dan melancarkan serangan balasan, merebut kembali wilayah yang hilang di kawasan Kharkiv dan tepi barat sungai Dnieper di Oblast Kherson. Namun, saat itu Ukraina telah kehilangan sekitar 3/4 wilayah Kherson dan Oblast Zaporizhia, serta sebagian besar Donetsk dan Luhansk, sehingga Crimea praktis tak dapat dijangkau. Serangan awal itu, yang sejauh ini paling sukses dalam hal wilayah yang direbut Rusia selama perang, membuat Rusia kehilangan lebih dari 1.000 tank garis depannya. Tank-tank mahal yang katanya sudah dimodernisasi ternyata tidak sebanding dengan ranjau darat gaya Soviet, artileri, dan ATGM yang ditembakkan dari bahu, apalagi drone. Berdasarkan angka itu saja, Anda bisa menyimpulkan bahwa ketiga model tank garis depan Rusia itu sudah tidak layak pakai. Tapi mungkin bagi Rusia, tujuan menghalalkan cara. Mungkin secara strategis, kehilangan lebih dari 1.000 tank sepadan dengan perolehan wilayah yang signifikan itu. Dengan logika yang sama, proses menahan invasi awal Rusia membuat Ukraina kehilangan proporsi armada tanknya yang kurang lebih setara, yang pada saat itu belum termasuk tank-tank bantuan dari barat. Anda dapat menyimpulkan itu bencana karena akhirnya Rusia memperoleh wilayah besar meski mengalami kerugian. Namun di sisi lain, bagi Ukraina, mungkin kehilangan tank-tank tersebut pada akhirnya adalah harga kecil yang harus dibayar untuk menghentikan laju serangan. Tanpa akses ke data yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana berbagai tank digunakan secara ofensif dan defensif, rasio penghancuran mereka, dan hasil pertempuran individu, mustahil untuk menentukan secara pasti seberapa efektif tank Rusia maupun Ukraina sebenarnya. Berdasarkan data terbatas tentang kerugian kendaraan lapis baja yang tidak seperti Oryx mencatat kerugian peralatan berdasarkan tanggal, Ukraina juga memakai tank untuk memimpin serangan balasan di Kharkiv. Seperti halnya Rusia saat melakukan ofensif, tank-tank Ukraina tampaknya mengalami tingkat kerugian yang lebih tinggi saat menyerang dibandingkan saat bertahan, yang menguatkan data dari Perang Dunia II yang telah dibahas sebelumnya. Namun sekali lagi, mengingat keberhasilan kampanye tersebut, masih menjadi pertanyaan terbuka, apakah Ukraina menganggap kerugian itu dapat diterima atau sebagai bukti ketidakefektifan varian T-64BV buatan dalam negeri yang tangguh dan banyak diekspor. Masuknya tank-tank barat, khususnya Leopard 2 dan M1A1 Abrams yang banyak dipuji, dianggap oleh banyak pihak berpotensi menjadi pengubah keadaan dalam perang ini. Tank-tank itu dinilai jauh lebih unggul dari barang rongsokan Rusia, sehingga dipercaya akan memimpin serangan balasan Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia dan merebut kembali Crimea, menurut teori yang beredar. Harapan itu hancur di ladang ranjau, benteng anti-tank, serta bombardir artileri dan drone di garis Surovikin di Ukraina Selatan pada tahun 2023. Serangan balasan Ukraina gagal total, formasi lapis baja besar Ukraina bahkan tak mampu menembus garis pertahanan pertama dari 3 garis yang ada. Dan kru Leopard serta Abrams terpaksa meninggalkan tank-tank mengilap mereka di lumpur. Kemudian drone mengambil alih medan perang dan peperangan tank berubah selamanya. Ternyata tidak peduli seberapa tebal lapisan baja Anda, seberapa canggih optik Anda, seberapa baik lambung menyerap hentakan, atau seberapa akurat meriamnya, tank-tank bernilai jutaan dolar tetap rentan terhadap drone FPV murah dan mematikan. Semua tank itu mudah terlihat oleh drone pengintai yang ada di mana-mana yang memberitahu operator drone
FPV terdekat, artileri, atau operator amunisi berkeliaran tentang posisi mereka dan menargetkan mereka dalam hitungan menit. Beberapa tank mungkin membutuhkan lebih banyak serangan untuk dilumpuhkan karena lapisan bajanya yang lebih unggul. Tetapi semuanya terbukti kurang mampu menghadapi ancaman kelas baru ini. Akibatnya, jawaban atas pertanyaan, tank mana yang memenangkan perang adalah tidak ada. Tidak ada tank dari kedua pihak yang memberi perbedaan besar dalam hasil perang. Namun, ceritanya belum berakhir di situ. Tank-tank berevolusi untuk memenuhi tuntutan medan perang baru, begitu pula penggunaannya di Ukraina. Dan meskipun mereka mungkin tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti dulu, mereka masih bisa sangat efektif dalam peran barunya. Sebagai permulaan, hampir setiap model tank di kedua belah pihak saat ini hanya muncul dengan lapisan perlindungan anti-drone. Awalnya, operator tank mulai memasang alat-alat logam di atas tank mereka untuk mencegah drone FPV menjatuhkan bahan peledak ke atas mereka atau menyerang mereka dengan gaya kamikaze dari atas. Awalnya diejek sebagai cope cages, alat tambahan ini sekarang tidak hanya menjadi sangat umum, tetapi juga digantikan oleh lapisan pertahanan drone yang semakin mahal dan tampak aneh. Saat ini, tank-tank di Ukraina lebih mirip sesuatu dari film Mad Max daripada kendaraan tempur ramping seperti dulu. Menara tank mengintip dari balik lapisan kawat jala, alat penyapu ranjau, dan potongan logam bengkok yang dilas pada berbagai sudut di atap dan badan tank. Tujuannya menutup bagian terbuka yang jadi sasaran drone dan membuat drone meledak lebih jauh dari baja tank, sehingga mengurangi kerusakan. Modifikasi ini awalnya dilakukan satu persatu dan diterapkan sesuai kasus di lapangan. Namun, pada akhir tahun 2025, Rusia tampaknya mulai memasang lapisan baja komprehensif yang disebut sebagai Hedgehog Armor pada semua T-90M, T-72B3, dan T-80 BVM yang baru diproduksi maupun yang telah diperbarui. Ukraina tampaknya telah menambahkan lapisan baja ini ke semua tank era Soviet dan Barat miliknya. Akibatnya, semua tank yang digunakan di Ukraina oleh kedua pihak kini lebih tahan serangan. Seperti yang dibuktikan oleh banyaknya rekaman tank yang rusak dan hancur dari kedua belah pihak, lapisan baja landak ini tidak membuat mereka menjadi kebal. Tank-tank itu hanya perlu lebih banyak tembakan untuk dihentikan, sehingga bahkan T-54 dan T-55 lama pun jadi lebih efektif. Karena jumlah tank menipis dan penggunaan drone meningkat sebagai senjata utama di medan perang, Rusia dan Ukraina kini lebih berhati-hati memakai sisa tank mereka. Serangan gelombang manusia, di mana sejumlah besar infanteri yang didukung oleh tank mencoba menyerbu posisi musuh dengan serangan frontal penuh, sebagian besar sudah menjadi masa lalu. Sebagai gantinya, sejak musim panas 2025 kedua belah pihak terutama menggunakan taktik infiltrasi dan kelompok kecil infanteri yang bergerak dengan berjalan kaki, sepeda motor, atau truk pickup didukung oleh drone. Sebagai alternatif, serangan dilakukan dalam kelompok kecil dengan tank digunakan untuk membuka jalan bagi kendaraan pengangkut infanteri di belakangnya. Kebanyakan tank yang digunakan dalam serangan ini rusak atau hancur selama misi. Namun seringkali infanteri tetap menyelesaikan misi dan tank rusak berhasil dievakuasi untuk diperbaiki. Jika misinya gagal dan tank tersebut hancur atau bahkan berhasil direbut musuh sebagai akibatnya, itu menunjukkan bahwa tank-tank tersebut tidak efektif. Namun, jika misinya berhasil, jauh lebih sulit untuk memastikan apakah memang demikian. Tanpa data lebih banyak tentang tingkat keberhasilan operasi-operasi ini, mustahil untuk mengetahuinya. Kedua pihak lebih sering memakai tank sebagai dukungan tembakan dan pertahanan, bukan untuk memimpin serangan. Tank disembunyikan tepat di belakang garis depan dan digunakan sebagai semacam artileri swagerak dengan akurasi tinggi untuk menembak target di garis depan dan dekat belakang yang diinformasikan oleh drone pengintai dari udara. Tingkat kehilangan tank yang digunakan defensif jauh lebih rendah dibandingkan saat digunakan untuk menyerang. Namun, tanpa data pasti soal rasio pertukaran, sulit menilai model mana yang lebih efektif. Tentu saja,
Jika dilihat dari pernyataan operator Ukraina, meskipun Challenger 2 Ukraina terbukti terlalu sedikit jumlahnya dan terlalu berat untuk serangan garis depan, mereka sangat efektif dalam peran penembak jitu berat untuk bantuan tembakan ini. Tingkat kerusakan yang rendah, 12 kerusakan terverifikasi dari 37 tank aktif TUAR di Polandia, menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini adalah tank paling efektif, baik dalam peran ofensif maupun defensif dibandingkan semua yang dikerahkan. Secara umum, meskipun tingkat kerusakan keseluruhan tank barat milik Ukraina jauh lebih rendah daripada tingkat kerusakan total tank Rusia, tetap saja tidak mungkin untuk memastikan secara pasti. Apakah ini karena tank barat lebih tahan lama atau efektif, atau karena penggunaannya membuat mereka lebih jarang berisiko hancur. Mengingat semua hal ini, Anda mungkin berpikir bahwa tank kemungkinan akan menjadi semakin tidak penting di masa depan. Di pihak Ukraina, meningkatnya permintaan untuk sistem pertahanan udara, peluru artileri, dan peralatan tanpa awak, serta menurunnya permintaan untuk tank, menunjukkan bahwa hal ini mungkin benar. Namun, bagi Rusia, tank tampaknya masih menjadi komponen penting. Dengan produksi T-90 baru dan perbaikan tank-tank lama meningkat 2 hingga 4 kali lipat selama perang. Memang, seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh Bekan Ozdoyev, Direktur Industri dari klaster senjata perusahaan negara Rosneft, kepada kantor berita negara TASS, pertempuran di Ukraina menunjukkan bahwa tank masih tetap tak tergantikan, digunakan di tempat dan waktu yang tepat. Dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa meskipun berbagai model tanknya tampak kurang efektif, Rusia berencana untuk secara drastis meningkatkan produksi tank dalam dekade mendatang, terutama untuk T-90M. Rusia sudah melampaui seluruh NATO dalam produksi dan perbaikan tank. Walau tank generasi terbaru barat seperti Challenger 3 dan Abrams X yang akan diproduksi dalam beberapa tahun ke depan bisa mengubah perbandingan ini secara signifikan. Melihat angka kerugian tank Rusia yang sangat besar itu, sulit untuk memahami bagaimana penekanan yang lebih besar pada tank ini masuk akal. Seperti kecantikan, efektivitas tank tampaknya bergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Sekarang, tekan tombol subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perang tank dan berita militer secara umum. Terima kasih sudah menonton.